Pemirsa, vaksin untuk COVID-19 telah tiba di Provinsi Maluku dan telah didistribusikan ke sejumlah kabupaten kota. Kabupaten Maluku Tenggara adalah salah satu kabupaten yang telah menerima vaksin COVID-19. Lalu seperti apa proses vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maluku Tenggara? Dan apa saja prospek pembangunan selama masa pandemi COVID-19 di Pulau Penghasil Enbal ini? Dan apa saja prospek pembangunan selama masa pandemi COVID-19 di Pulau Penghasil Enbal ini? Bersama saya Monika Seipala. Warna 30. Dan baiklah pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kebijakan teknis untuk proses pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maluku Tenggara sekaligus seperti apa pembangunan di tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Maluku Tenggara. Saat ini kita sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Muhammad Taher Hanubun. Halo, selamat sore, selamat datang Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom. Iya, baik. Dan yang kedua adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, dan beliau ini sekaligus juga PLT Direktur Rumah Sakit Karel Satsui Tubun Langgur, Dr. Kety Notanubun. Selamat sore Ibu. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat, iya. Saya perlu klarifikasi, bukan selamat datang di studio TVRI Maluku, tapi kita langsung datang bertamu ini langsung di Balai kantor Bupati Maluku Tenggara. Iya Pak. Saya mau salam dulu nih Pak. Alfal BH Pak. Bukat. Bok-bokat. Itu artinya baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Ibu bok-bokat Ibu. Ya, bok-bokat. Baiklah, bok-bokat semuanya ya, semuanya sudah bok-bokat di sini. Saya langsung ke pertanyaan pertama aja nih, Ibu, ke Ibu Kety dulu ya Pak, izin. Ibu Kety, kita mau tahu sebenarnya seperti apa kondisi COVID-19 di Kabupaten Maluku Tenggara ini per tanggal Maret 2021 ini. Untuk Maluku Tenggara, kita saat ini angka kita sudah semakin menurun ya. Baik. Kami sampai dengan 18 Maret kemarin, kasus kami dari Maret 2020 sampai dengan Maret 2021 ini 233 kasus. Tapi angka kesembuhannya tinggi, kurang lebih 85%. Dan yang ada juga kasus yang meninggal, itu ada 9 orang, dan ada kasus aktif. Kami mempunyai tempat perawatan, baik yang ada di Rumah Sakit Karel Satsui Tubun, itu ruang isolasi Karel Satsui Tubun, dan juga pemerintah daerah menyiapkan satu tempat khusus karantina terpusat di Puskesmas Ngelngok untuk merawat yang orang-orang tanpa gejala. Saat ini ada 6 pasien sementara kami rawat di rumah sakit umum, sementara ada 2 orang yang kami rawat. Demikian. Baik, luar biasa sudah mengalami penurunan ini ya Ibu ya. Oh ya, Bapak Pak Taher, tentu saja tidak terlepas dong dari peran pemerintah nih. Secara teknis, dukungan apa yang diberikan oleh pemerintah sampai angka COVID-19 di Kabupaten Maluku Tenggara ini turun, bahkan bisa dikatakan tadi sudah zona hijau begitu ya Ibu ya? Zonanya zonanya zona kuning. Zona kuning. Kuning. Masih aman begitu. Risiko rendah. Masih aman. Baik. Silakan Pak Taher. Ya, terima kasih banyak. Sebenarnya ini kerjasama dari semua pihak. Artinya kesadaran dari masyarakat juga dalam rangka protokol kesehatan itu yang menyebabkan sehingga angka dia menurun, dan kesiapan kita sendiri dalam membijaki menghadapi wabah COVID-19 ini itu luar biasa, dan juga didukung penuh oleh TNI Polri, sehingga kerjasama kita tuh. Dan yang berikutnya mungkin kesiapan dari rumah sakit sendiri, terus tempat-tempat karantina itu memang kita siap dari bulan Maret ya. Akhir begitu terjadi wabah ini melanda dunia dan masuk ke Indonesia dan khususnya Maluku dan Maluku Tenggara, kita langsung siaga, dan memang kita siap. Alhamdulillah sampai saat ini seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Kety tadi, bahwa memang sudah dia tinggal sedikit lagi, angka kesembuhannya lebih besar. Dan mungkin karena tadi saya bilang bahwa kebijakan pemerintah daerah itu, karena semua saya bentuk Satgas. Jadi setiap dinas itu
ada satgasnya. Jadi mereka membantu untuk misalkan bagi apa namanya masker dan lain-lainnya, namanya semprot, itu lain-lain, dan itu semua. Dan itu juga bukan pegawai negeri saja atau mungkin staf saya saja, tapi masyarakat juga dilibatkan, termasuk TNI Polri. Perhatiannya itu. Baik, luar biasa ya. Tadi sudah saya sempat singgung dari Bu Kety, juga dari pemerintah sudah menyiapkan lokasi khusus untuk nanti karantina ODP ya, orang tanpa gejala di sana. Wow, luar biasa sekali. Itu ada 42 ruangan loh. Tapi ya mudah-mudahan begitu siap, jangan sampai wabahnya banyak kesini, jangan. Nah itu kira-kira. Betul sekali, tetap diantisipasi supaya statusnya mungkin bisa stabil ataupun juga menurun. Betul. Luar biasa. Tapi kunjungan wisatawan ke sini cukup baik, Pak. Wisatawan kebetulan kita sudah buka artinya new normal itu kita laksanakan. Hotel-hotel juga kita buka, tempat pariwisata juga kita buka, karena itu hubungannya dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi kalau kita bersih tegang untuk tetap lockdown, tidak akan mungkin. Masyarakat harus hidup. Dan samping itu juga kita usaha-usaha lain. Jadi mungkin ada kerja dari rumah, tapi ya aktivitas kegiatan-kegiatan. Karena hari Senin kemarin itu sudah masuk sekolah kembali seperti biasa. Wow, luar biasa. Iya. Senang sekali ya bisa dengar sudah masuk sekolah lagi. Aduh, kalau seandainya saya masih bangku sekolah, udah kesenangan banget ya, karena memang ini jawaban dari tentunya teman-teman, adik-adik yang masih berada di sekolah dasar untuk bisa bertatap muka. Iya, karena saya kan tanya sama gurunya, kangen nggak sama muridnya? Dia bilang kangen. Lalu saya tanya muridnya, kangen nggak sama gurunya? Kangen. Mau ketemu nggak? Mau, Pak. Mau Pak Bupati tolong supaya saya bisa ketemu dengan guru saya. Saya udah capek belajar sendiri di rumah. Oke. Nah akhirnya saya bikin surat edaran dan tetap protokol kesehatannya kita jaga. Baik, betul. Ya, gitu. Kalau rindu, kangen jangan ditahan-tahan, Pak. Tapi tetap dengan protokol kesehatan COVID-19 dong pastinya. Baik, saya akan lanjut lagi nanti dengan Bapak. Saya mau ke Ibu dulu. Ibu, saat ini skenario untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 sudah masuk di tahapan vaksinasi. Dan tentu saja semenjak bulan Januari lalu sudah distribusikan dari Provinsi Maluku ke kabupaten kota. Dan Kabupaten Maluku Tenggara ini juga sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, seperti apa proses pentahapan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maluku Tenggara ini? Ya, baik. Jadi vaksinasi tentu bertujuan untuk salah satu upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Kami di Maluku Tenggara tahap 1 kami sudah terima dan juga tahap 2. Tahap 1 yang diperuntukkan untuk tenaga kesehatan itu tiba vaksinnya di sini kemarin tanggal 27 Januari. Nah, itu langsung juga dijemput langsung oleh Pak Bupati beserta seluruh Forkopimda. Itu luar biasa sekali. Peranan TNI Polri juga ikut membantu persiapan untuk kedatangan vaksin. Setelah vaksin itu kami terima, kami menyimpannya di instalasi farmasi kabupaten. Kami menerima sebanyak 2.320 vial yang merupakan single dose. Kemarin tahap 2, tanggal 15 Maret, kami juga sudah kedatangan vaksin tahap 2 yang dikhususkan untuk pelayanan publik. Nah, itu sebanyak 80 vial, tapi vialnya adalah multidos. Nah, jadi multidos ini satu botolnya itu bukan untuk satu orang, tapi untuk 8 sampai 10 orang. Jadi single dose, dan kedua double dose, multidos. Baik, Ibu, sasarannya untuk tahapan pertama yang sudah selesai ini untuk siapa-siapa saja? Nah, kalau yang tahap pertama itu untuk tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan baik yang ada di puskesmas, kami punya 18 puskesmas, kami juga ada 2 rumah sakit dan juga klinik-klinik swasta serta yang bekerja di apotik-apotik. Itu kami sudah mendata
kemarin itu yang sudah punya etiket itu sebanyak 1.120 orang. Baik. Iya, betul. Tetapi peserta kami semuanya itu ada 1.158 Dari Kabupaten Maluku Tenggara sendiri. Maluku Tenggara sendiri. Dan kami sudah melakukan vaksinasi dosis 1 itu sebanyak 950 orang dengan persentase kurang lebih 82% itu. Yang dosis 2-nya juga sudah 861, persentasenya 74,3%. Sekarang ini masih sementara ada yang masuk ke dosis yang kedua. Nah, kita ketahui bahwa tidak semua itu bisa langsung divaksinasi. Nah, ini kami juga tenaga kesehatan ada juga yang merupakan penyintas COVID. Kalau penyintas COVID disyaratkan bahwa setelah 3 bulan, setelah sembuh 3 bulan kemudian baru bisa dilakukan vaksinasi. Oh, boleh ya Ibu ya? Ya, setelah 3 bulan. 3 bulan. Nah, sekarang juga sudah ada aturan lagi yaitu tekanan darah. Tekanan darahnya yang dulunya 140 ke atas nggak boleh divaksin. Sekarang nggak. 180 ke bawah bisa divaksinasi. Ibu menyusui yang dulunya nggak bisa, sekarang bisa. Jadi kelompok-kelompok inilah yang baru saja kami mulai vaksinasi dosis 1-nya dan sekarang menunggu dosis yang kedua. Gitu. Nah, nanti kami siap ya Pak Bupati untuk tahap 2 untuk pelayanan publik. Iya, iya. Ya. Pak Bupati rencana di mana Pak? Iya, nanti di Ki Besar. Ya. Nanti di Ki Ki Besar. Besar. Iya. Masyarakat Ki Besar dengar-dengar ya, Iya. ini sekarang udah ultimatum dari Bapak Nanti di Ki Bupati. Besar. Di kondisi Ki Besar sendiri seperti apa Pak? Yang menyambut pertama memang karena kita ini kan ada 11 kecamatan. itu? Iya, Pak. Dan 5 itu ada di kecamatan di Ki Besar. Dan tentunya Ki Besar ini kan masalahnya masalah ya mungkin soal hubungan transportasi. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak ada kesulitan apa-apa. Dan hanya karena ada di Ki Besar, kita harus lewat laut. Kira-kira 1 jam, 1,5 jam kita harus sampai ke sana. Dan mengumpulkan orang di sana itu bagian teknis. Tapi dari Ibu Keti selaku Kepala Dinas Kesehatan, tapi pemerintah daerah pasti membijaki itu dan mengumpulkan orang-orang yang harus divaksinasi. Jadi tidak ada kesulitan sebenarnya. Ini kira-kira banyak isu-isu yang berkembang juga di tengah masyarakat. Ternyata waktu terima vaksin ada yang menolak juga Bapak untuk divaksin. Seperti apa peran pemerintah untuk melakukan pendekatan atau approach dengan masyarakat untuk ikut vaksinasi? Tahan dulu Bapak Taher ya, kita akan tunggu jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Dialog Warna 30. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Warna 30 dan masih bersama narasumber kita yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Dr. Keti Notanubun dan Bapak Bupati kita Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Muhammad Taher Hanubun. Kita masih terus berbincang terkait dengan bagaimana proses pencanangan vaksinasi COVID-19 di sini dan juga upaya-upaya pengembangan di tengah COVID-19 di Kabupaten Maluku Tenggara ini. Baik, Ibu, seperti tadi yang kita sudah bahas ya, waktu mendengar kata vaksinasi gitu, itu kira-kira kebijakan apa yang dilakukan Bapak untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat? Yang pertama kan isu itu kan beredar di masyarakat, hoaxnya. Jadi untuk menjawab itu kan saya harus mulai dari top down. Jadi misalkan Forkopimda yang saya undang, terus OPD kepala-kepala dinas yang saya undang,
dan mulai juga sampai wartawan yang dan semuanya berhasil. Artinya setelah mereka diperiksa prosedur kesehatannya ya, dan itu dilakukan. Akhirnya itu yang kita pakai sebagai bahan untuk mempromosikan atau memberitahu kepada masyarakat bahwa vaksin ini nggak apa-apa, vaksin ini bagus. Akhirnya ya mungkin sekarang orang tanya lagi vaksin di mana, vaksin di mana. Jadi bukan lagi berita-berita hoax yang dulu yang menakutkan, itu tidak ada lagi. Artinya ada tapi mungkin sekelompok kecil lah. Tapi yang intinya adalah saya mulai dari top down, artinya mulai dari SKPD, TNI Polri dan itu kita bikin di rumah sakit dan dibuka untuk umum pencanangannya. Kira-kira itu. Jadi sekarang hoax tuh kayaknya nggak laku kayaknya. Wah, keren nih. Langsung ditantang nih untuk penyebar hoax ya, luar biasa. Jadi ditangkap dulu kepalanya, baru informasi tersebut sosialisasinya sampai ke bawah. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Taher. Saya ke Ibu Kety lagi nih, Ibu. Apakah ada sosialisasi tentang vaksinasi COVID-19 ini bagi masyarakat dari pihak rumah sakit, Ibu? Ya, untuk sosialisasi Pak Bupati sudah mengambil langkah-langkah. Ini kepala-kepala OPD, kepala-kepala OPD membawa vaksinasi ini atau memberikan vaksinasi di 11 kecamatan. Ya, sudah jalan semua dengan tokoh-tokoh agama. Melakukan sosialisasi untuk masyarakat tahu pentingnya dilakukan vaksinasi itu untuk mencegah penularan COVID-19. Tentu saja untuk di bidang kesehatan, puskesmas juga turut mengedukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya dilaksanakan vaksinasi COVID-19. Baik, menarik sekali Ibu. Untuk tahapan kedua ini Ibu ya, sudah ada vaksinator, juga masyarakat, animo masyarakat sudah baik. Nah ini akan dilangsungkan ini di berapa titik gitu, kalau bisa kita tahu secara jelas untuk tahapan kedua ini Ibu? Ya. Untuk tahapan kedua, karena lebih banyak pelayanan publiknya untuk sektor-sektor yang ada lebih banyak di ibu kota kabupaten, maka nanti akan kami membuka semua puskesmas yang ada di kabupaten. Kami punya sentral untuk di kabupaten, ada 2 puskesmas dan 2 rumah sakit. Pak Bupati merencanakan pada saat pencanangan, nanti kami membuka kayak vaksinasi massal. Kami akan mengundang 200 sampai 300 sesuai jumlah vaksin kami tentunya, dan nanti Pak Bupati izin kami merencanakan kurang lebih 100 untuk di KEI besar. Nah nanti mungkin akhir Maret ini atau awal April kami sudah mulai melakukan vaksinasi tahap 2 untuk pelayanan publik. Baik, luar biasa ya. Ternyata orang-orang di Maluku Tenggara ini punya pemahaman yang baik untuk vaksinasi COVID-19 ini Pak. Vaksinnya kita kan butuhnya banyak, tapi kan yang dikirim sejumlah sedikit tadi. Mungkin kalau 11 kabupaten, jadi kalau misalkan yang lain nggak mau terima, kirim aja ke Maluku Tenggara. Karena saya mau Maluku Tenggara sehat-sehat aja. Baik. Mungkin nggak mau terima, tapi mungkin nggak sempat melakukan. Nah saya udah siap tenaganya semua, vaksinatornya semua udah siap. Jadi kalau dibawa ke sini saja Pak ya. Aja. Wah ini request order nih. Terbaik memang nih Bapak ya. Baik Pak Taher. Pak, pertanyaan saya lagi nih Pak, tentu saja untuk tetap mempertahankan kondisi baik, yaitu sudah zona kuning sekarang menuju zona hijau COVID-19 di Kabupaten Maluku Tenggara, tentunya perlu dijaga nih pintu-pintu masuk dari bandara dan juga pelabuhan. Betul sekali. Selain rapid antigen mungkin yang diminta nih Pak, seperti daerah-daerah pada umumnya, apa saja yang dilakukan untuk mempertahankan itu Pak? Yang pertama kita soal disiplin Mbak, disiplin masuk keluar daerah ini. Artinya kan kita kerjasama, awal-awal itu kita misalkan di bandara, itu kita kerjasama dengan TNI Polri. Terus di pelabuhan itu ketentuan kita kerjasama dengan Angkatan Laut. Jadi setiap orang yang masuk itu harus lewat dites dulu suhunya dan segala macam. Nah, cuman perlu harus disadari bahwa awal dia menyebar di Maluku Tenggara ini bukan lewat itu. Jadi ini bukan lewat pintu gerbang, maksudnya lewat bandara atau lewat ini, karena itu dijaga ketat. Tapi awal mula dia masuk ke sini kan kita ada 68 pulau untuk Maluku Tenggara saja. Nah waktu itu ada musim telur ikan. Jadi orang masuk ke sini lewat pintu-pintu yang tidak jelas, itu kan pulaunya 68. Jadi mereka, mohon maaf ya, dan mereka datang dari Sulawesi Tenggara. Dan ambil telur ikan, terus dia turun belanja kan. Dia turun belanja dan kita tangkap. Setelah diperiksa ada yang positif.
ada yang reaktif. Ya. Dan kita setelah masuk di karantina, habis itu dipulangkan. Nah, mulainya dari situ. Terus juga ya tertentu kapal laut. Kalau kapal laut kan awal-awal itu kan ada kurang lebih 1.000 orang yang masuk naik kapal karena mereka takut di Jawa dan lain-lain, harus masuk ke sini. Tetapi itu semua kita masuk karantina. Jadi mungkin untuk mencegah ini ya soal disiplin aja. Baik, luar biasa. Sangat ketat juga ternyata Pak Iya. ya masuk ke Maluku Tenggara ini ya. Iya. Pak, di sini juga saya udah kemana-mana nih Pak. Udah ke Ngorbloat, Iya. ya, Goa Hawang ya Pak Hawang. ya. Keren-keren banget Pak tempat wisata di sini. Udah bisa buka nih ya untuk umum Pak ya. Iya, bisa udah dibuka. Baik, tapi kita tahan dulu sebentar Pak. Jangan dijawab dulu, jangan dijelaskan secara detail. Untuk pemirsa sekalian yang penasaran bagaimana, apakah sudah bisa kita mengunjungi Kabupaten Maluku Tenggara, masyarakat EFAF di sini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen ketiga, segmen terakhir di Dialog Warna 30. Tetaplah bersama kami. Beragam berita terupdate dan terpercaya dari berbagai wilayah di Maluku dan Maluku Utara kami kemas untuk saudara. Informasi tentang sosial, pendidikan, dinamika politik, kearifan lokal, dan olahraga kami hadirkan untuk Anda. Saksikan Maluku hari ini setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Timur hanya di TVRI Stasiun Maluku, media nomor 1 bangsa. TVRI, media nomor 1 bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Warna 30 dan masih bersama narasumber kita, Bapak Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara. Bapak, Iya. sebelum kita mengetahui lebih lanjut nih, apa saja persyaratan mungkin wisatawan domestik maupun juga internasional yang ingin berkunjung ke sini, saya ingin lebih dulu bertanya nih buat Bapak nih. Saya sempat riset Bapak dan menemukan ternyata di tengah resesi COVID-19 ini, Maluku Tenggara ini melakukan selebrasi. Jadi di tengah resesi, Maluku Tenggara sementara selebrasi. Selebrasi apa itu Pak? Ada banyak sekali yang saya lihat di sini. Mungkin Bapak bisa jelaskan buat kita semua secara gamblang, apa saja pencapaian-pencapaian Kabupaten Maluku Tenggara ini di tengah resesi pandemi COVID-19. Ya, terima kasih. Memang kalau misalkan wabah atau penyakit yang menyerang, ini pasti ada dampaknya yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Tetapi kan kita harus belajar dari Al-Quran dan Alkitab. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu berusaha merubah nasibnya. Betul. Dan saya harus bertahan dengan masyarakat. Banyak hal yang saya lakukan. Ya, memang ada misalkan waktu itu tempat-tempat pariwisata kita harus tutup. Lalu orang harus kerja dari rumah. Bagaimana caranya? Nanti suatu saat kalau misalkan dari Jakarta, dari Jawa tidak kirim lagi beras ke sini, apa yang harus kita lakukan? Nah, alhamdulillah yang kita mulai pertama itu adalah kita bikin kebun, namanya VE-KIS yang kebun perbekalan. Itu bukan sedikit, itu kurang lebih 68 hektar. Wow. Dari pemerintah daerah ditambah dengan TNI Polri, ditambah dengan masyarakat. Dan itu kita bertahan. Dan artinya kehidupan masyarakat itu kayaknya biasa-biasa saja dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Tetap kita kampanyekan soal protokol kesehatan. Yang kedua adalah begitu new normal, nah kita coba kampanyekan lagi keliling. Dan itu tempat-tempat pariwisata kan tadinya tertutup semua, penerbangan juga ditutup. Tapi setelah saya lihat faktanya bahwa masyarakat ini agak disiplin, setelah kita survei kecil-kecilan lah, nah ternyata disiplin.
Misalkan kalau pariwisata kita buka gimana? Nah, mereka masuk harus tetap cuci tangan, pakai masker dan periksa suhu itu setiap tempat pariwisata seperti itu. Nah, dari situ, dari tadi itu yang kebun tadi, terus kita usaha-usaha kegiatan-kegiatan lain dan mungkin dari sisi yang lain lagi itu misalkan RPJMN Kepres 18 tahun 2020 saya menembus batas, artinya saya harus ke Jakarta walaupun kondisinya parah, tapi saya harus menembus ke Jakarta. Alhamdulillah kita masuk Kepres 18 tahun 2020 kita dapat jalan trans ke besar. Nah itu akan menjawab masyarakat, menjawab kesulitan masyarakat di Ke Besar. Dan sekarang sudah mulai, walaupun sedikit tapi sudah mulai berjalan. Nah, tadi soal ekonomi tadi, maksudnya soal yang tadi itu ternyata setelah kita bertahan seperti itu, kita dapat yang namanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Baik. Kita tuh juara Indonesia. Wow, Jadi luar biasa Maluku, sekali, Pak. Papua Barat, Maluku Utara, NTT itu Maluku Tenggara yang mendapat juara dan disandingkan dengan yang lain di Jakarta, di Jawa. Ternyata 5 kabupaten kota di Indonesia yang mendapat juara itu termasuk dalamnya adalah Maluku Tenggara. Wow, baik Dan sekali. tentu ini pasti dia mendapat transfer tambahan lah. Wow. Tapi saya belum tahu transfer tambahannya berapa. Baik. Yang hal yang mungkin dari usaha-usaha itu dari semua, artinya saya kan memberikan pemahaman kepada masyarakat, kita nggak bisa tinggal diam, kita harus kerja dan kerja dan kerja. Akhirnya angka harapan hidup itu selalu dia meningkat dari 2 tahun 2011 dan kan bulan Maret ya, 2020. Ternyata harapan hidup itu dalam survei itu kita meningkat 65,07. Terus angka kemiskinan yang lucunya angka kemiskinan dan stunting. Harusnya dalam COVID-19 ini kita kemiskinannya kan harusnya menurun, Betul. meningkat. Meningkat. Padahal kita enggak. Dari hasil statistik yang tahun 2019 memang saya mulai bertugas itu kan 31 Oktober. Itu angka kemiskinan ada di 23,27%. Terus kita kerja setahun tuh 2019, dia menurun menjadi 22,75%. Wow, luar biasa. Nah, yang lucunya kan COVID masuk tahun 2020 bulan Maret ya kan. Nah di situ harusnya kan angka kemiskinannya dia bertambah. Meningkat, ya. Maluku Tenggara tidak. Ini buat teman-teman di kabupaten lain. Tahun 2020 angka kemiskinan kita menurun menjadi 22,57%. Nah mudah-mudahan ini target akhir tugas kami untuk mencapai 19%. Mudah-mudahan insya Allah tercapai. Begitu juga stunting. Stunting itu di tahun 2019 itu kan dia 27,01%. Nah akhir dari tahun 2020 yang sudah dapat musibah dunia ini, pandemi, malah kita menurun jadi 22,90%, jadi hampir 5% kita menurun ke angka stunting. Ini satu hal yang luar biasa. Baik. Yang kita dapatkan dari kalau musibah kan kita nggak boleh diam dan nggak boleh pasrah. Kita harus berjuang dan berusaha untuk melawan, dan itu kita sukses. Pak Taher, saya meriset juga Pak, di Kabupaten Maluku Tenggara ini ada kurang lebih 15 kecamatan. 11 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara, mohon maaf, ada 11 kecamatan di Maluku Tenggara ini yang sudah diupayakan untuk mendapatkan penerangan listrik, Pak. Seperti apa itu, Pak? Luar biasa, salut saya Pak sama Bapak dan teman-teman yang bekerja di sini. Yang pertama ini soal komunikasi dengan PLN itu sendiri. Terus dengan kerinduan masyarakat yang dari tahun ke tahun, kira-kira 74 tahun yang lalu. Sebenarnya Maluku Tenggara anak-anaknya juga cerdas, tapi karena fasilitas ini juga menyebabkan sehingga mungkin dia belajar pada siang hari, malamnya tidak. Tapi terus di Ke Besar itu kan ada 5 kecamatan. 5 kecamatan ini ada yang sudah teraliri listrik, tetapi dia hanya 18 jam atau 12 jam. Nah, kita punya cita-cita bagaimana caranya waktu saya kampanye itu ya harus
dan ternyata saya menghubungi Pak Alex, kepala cabang PLN, dan kebetulan saya punya sedikit pengalaman lah waktu saya menjadi anggota DPRD provinsi dengan Direktur PLN Maluku Utara, punya pengalaman sedikit lah. Akhirnya saya pakai pengalaman itu untuk melakukan komunikasi dengan Direktur PLN Maluku Utara, karena di sini udah dipasang listrik. Nah, saya punya ada trik-trik tertentu. Yang listrik yang dipasang di Pulau Dula itu kan harusnya dipasang di kecil sana, tetapi dipasang. Nah, saya punya trik itu, akhirnya saya bilang mau pasang sana apa gimana. Akhirnya alhamdulillah pasang, oke. Begitu pasang ada kendala lagi, lahannya di mana? Karena ini kan perusahaan listrik negara, harusnya nggak boleh disubsidi, tapi kebutuhan masyarakat. Ya akhirnya lahan yang kita siapkan, termasuk juga tunggakan. Baik. Tunggakan masyarakat itu sendiri, tunggakan masyarakat itu waktu itu memang 300 juta. Tetapi saya setelah hitung ulang, wah bukan 300, ternyata 200. Saya bayar cash. Dengan minta tujuan DPRD bayar cash, jadi nggak ada halangan. Nah, alhamdulillah dari kampung itu sebagian besar. Yang pertama listrik. Jadi listrik itu sudah teraliri. Yang kedua selain listrik Mbak, itu air bersih. Air bersih. Jadi mungkin ini yang dibilang sedih memang, sedih banget. Jadi soal listrik sudah menyala dan mereka berteriak, Tuhan, puji Tuhan, alhamdulillah, bahwa ya, dong bilang tangan Tuhan ke darat. Karena memang sangat mengharukan. Ini seperti tadi Bapak sebutkan, kurang lebih 74 tahun ya masyarakat di KI sana menunggu aliran listrik, dan baru pertama kali dalam hidupnya mereka menikmati aliran listrik di sana, yaitu pada masa kepemimpinan beliau. Ya, saya rasakan itu karena memang saya bukan berarti orang cerita, enggak. Saya jalan dari naik mobil, naik motor, terus jalan kaki. Saya menembus itu semua, jadi orang boleh cerita, tapi saya jalan kaki dan keliling semua, masuk hutan-hutan, masuk kampung dari kampung, dan merasakan betul kehidupan mereka. Itu listrik. Yang kedua air bersih, jadi saya sambung. Air bersih, dong pulang, padahal sumber airnya ada, pipa ada, tapi kenapa nggak jalan? Saya bikin lagi. Alhamdulillah jalan lagi air. Misalkan taruhlah ada di kesusteran tuh, di mana? Di Elat itu. Pas saya masuk dia bilang gini, dia peluk, mama nih peluk, suster nih peluk, kami nggak punya air. Padahal airnya ada. Terus saya panggil orang PAM, cabut sambung, besok paginya air jalan. Dia cuman bilang puji Tuhan, sudah. Terus air bersih. Ada yang juga sampai sekarang ya, itu yang nanti saya jawab dalam tahun ini, itu minum air hujan. Terus yang sekarang punya pasang Telkomsel sudah 72%. Jadi sekarang dia punya saudara ada di Jakarta, dia bisa video call. Wah, senangnya minta ampun. Jadi banyak hal yang di KI besar itu, bukan KI besar, kecil juga, cuman lebih banyak di besar. Yang mungkin orang malu untuk menyebutkannya, tapi saya nggak bisa malu, masih memang faktanya kayak gini. Yang beratapkan daun rumbia, tembok gaba-gaba, terus alas batu lebar, terus sepetak itu, taruhlah 3x4. Nah, dia punya anak, istri, lalu tidurnya di situ juga. Nah, gimana akal kita? Akhirnya saya harus menjawab, mengusulkan bangun perumahan. Ya, walaupun rumah RSS itu sangat sederhana, tapi orang bilang sangat sempit, biarin deh. Tapi dibangun, alhamdulillah sudah mulai pelan-pelan, kita sudah bisa menjawab itu. Dan masyarakat di KI besar dan di KI kecil sebagian kita usaha terus ke depan. Dan memang dalam usaha ini nih, ya ada orang yang bilang bohong. Tapi ya saya ajak ke sana, lihat sendiri kira-kira seperti itu. Jadi khusus untuk Maluku Tenggara, saya tetap minta dukungan dari teman-teman semua untuk kita bisa melihat kondisi-kondisi ini.
dan luar biasa angka kemiskinan, stunting ini semua menurun. Tinggal mungkin COVID ini cepat berlalu ya Bu, cepat berlalu dan kita harus hidup lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Taher untuk penyampaiannya. Pak Taher ini sekaligus menjadi narasumber saya pertama yang berhasil bikin saya nangis di depan kamera saat dialog, Pak. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan selamat untuk teman-teman masyarakat di Kepulauan Kei Besar yang sudah merasakan berkat dari Tuhan, yakni aliran listrik, aliran air, dan juga perumahan-perumahan yang layak untuk mereka di sana. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Taher untuk kinerjanya bersama dengan semua staf pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara. Sehat terus Pak. Amin, amin. Semangat terus. Amin, Tuhan amin. memberkati Bapak selalu ya. Amin, amin. Dan juga Ibu Kety, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya sudah berbincang dengan kami di Dialog Warna 30. Terima kasih dan sukses terus buat Ibu dan tim juga. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua pemirsa yang sudah menyaksikan Dialog Warna 30 kali ini. Saya Monika Seipala pamit. Terima kasih dan sampai jumpa di Dialog Warna 30 selanjutnya. Sampai jumpa.